Dosen Dwinanda Linsia Levi, 35 tahun, yang meninggal di Kogsel bersama perwira polisi hingga kini belum menunjukkan titik terang. Puluhan mahasiswa Untak Semarang pun menggelar doa bersama menyalakan 1000 lilin. Aksi ini untuk mengenang dosen Levi yang sangat dicintai di kalangan kampus. Mahasiswa juga meminta seluruh sivitas akademis Untak Semarang mengawal kasus ini. Sebab kematian dosen Levi dinilai penuh kejanggalan. Tuntutan kami karena kejanggalan ini bisa berkata teman-teman. Memang kami duga ada kejanggalan dari pelaku. Apapun, meski nanti akhirnya tidak pembunuhan secara aktif, tapi secara pasif itu juga termasuk pembunuhan. Ada kulpa, ada lalai dalam hukum, itu juga termasuk. Dan itu juga termasuk tindakan pidana. Jadi kami tuntut untuk pihak yang berwajib ketika nanti memang terbukti lalai, terbukti kulpa, terbukti ada tindak pidana, dari kami menuntut untuk ditindak setegas-tegasnya. Satu sisi mendoakan, tapi ini menjadi satu bukti kekuatan kita bahwa kita ingin menuntut kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya, terang benderang, sehingga betul-betul persoalan ini bisa tuntas di masyarakat. Mahasiswa menuntut transparansi kepolisian antara saksi kunci yakni AKBP Basuki yang berada di lokasi saat korban meninggal adalah perwira polisi. Meski telah jalani penahanan di Patsus, mahasiswa berharap AKBP Basuki dihukum tidak hanya pemecatan namun pidana karena kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Memfasilitasi guru, saya juga guru Pak. Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir Pak, untuk pendataan tes berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pasar 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 warga dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Pengasinan Kota Bekasi antri berjam-jam hingga berdesakan demi bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 di kantor pos Bekasi Timur. Membludaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan membuat petugas kewalahan mengatur antrian yang menunggu selama lebih dari 3 jam. Di Kota Bekasi tercatat sedikitnya lebih dari 70.000 warga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Kesra. Penyaluran dilakukan hingga awal Desember mendatang. Ramai sih, alhamdulillah sih dapat, alhamdulillah udah ada 900. Ya buat nambah-nambah lah Pak, alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya. Lagi nyari duit susah banget ya. Seneng banget Pak. Lagi gak punya duit kan, ya dapat duit 900.000, nyari kemana? Buat apa nantinya Pak? Buat apa ya, nambah-nambahin beli beras, buat jajan bocah, biaya sekolah. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga Kelurahan Kali Ombo, Kampung Dalem, Manis Renggo, Ngadirjo, Ngronggo, dan Rejo Mulyo antri di kantor pos mengambil uang bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Kendati petugas telah membagi jadwal jam penerimaan, namun antrian tidak dapat dihindari karena warga penerima manfaat antusias untuk segera mendapatkan bantuan tersebut.
Alhamdulillah bersyukur. Rencana lagi digunakan untuk apa? Ini nanti mau beli beras. Beras. Iya, Bu, yang tadi antri sejak jam berapa? jam 7. Jam 7. Berapa jam ya? Berapa 2 jaman. Sementara itu, keluarga penerima manfaat di kota Kediri sebanyak 7.666 dan untuk Kabupaten Kediri sebanyak 66.971 dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Testing aja karena ini memang kan rata-rata penerima bansos BLT Kesra ini adalah penerima yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya belum pernah menerima bansos di kantor pos. BLT Kesra ini sendiri merupakan program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Rahmat Hidayat dan Afnan Subagio, iNews melaporkan. Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi saya bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah ini kasihan dia punya apa sih ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak ada kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit dan saya sudah nyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur sudah. Saya minta gubernur begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.